9 pelaku parkir liar berhasil diamankan oleh Polres Metro Jakarta Pusat dalam operasi penertiban premanisme di wilayah hukum Polres Metro Jakpus. Para pelaku diketahui memaksa pengunjung untuk membayar tarif parkir liar hingga lebih dari Rp50.000. Aksi pemalakan ini terjadi di 3 lokasi berbeda dalam rentang waktu 3 hari berturut-turut. 1. Jumat, tanggal 9 Mei tahun 2025, di Jalan Kebon Kacang Raya, tepatnya di area parkir Mall Tamrin City, Kebon Kacang, Tanah Abang, Jakarta Pusat. 2. Sabtu, tanggal 10 Mei tahun 2025, sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat, di Jalan Merdeka Barat, Silang Monas Merdeka Barat. 3. Minggu, tanggal 11 Mei tahun 2025, pukul 14 waktu Indonesia Barat, di Silang Monas. 3 korban yang telah melapor kepada kepolisian adalah DDS, IF, dan BGZ. Mereka diarahkan oleh para pelaku ke lokasi parkir ilegal dan diminta membayar uang secara paksa. Rilis yang kedua ini terkait dengan hasil pengungkapan yang dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Pusat dalam rangka operasi berantas, yaitu operasi yang menekankan sasaran aksi-aksi premanisme, terutama yang berkodok ormas. Saya sampaikan bahwa operasi berantas ini merupakan operasi wilayahan yang dilaksanakan oleh Polda Metro Jaya, dilaksanakan selama 15 hari sejak tanggal 9 Mei sampai dengan 23 Mei. Untuk Polres Jakarta Pusat sendiri, 3 hari pertama telah melakukan cukup banyak penindakan. Aksi penindakan ini itu tetap diawali dengan kegiatan himbauan, kemudian preventif, patroli dan sebagainya. Nah, untuk aksi-aksi yang dinilai sudah meresahkan, merugikan, dan dinilai perlu dilakukan penegakan hukum, maka dilakukan upaya penegakan hukum oleh Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat. Rekan-rekan sekalian, dari sekitar 28 orang terduga yang diamankan berdasarkan cukupan alat bukti, maka Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat telah menetapkan 9 orang yang dibuat dapat dikatakan tersangka dengan persangkaan pasal 335, yaitu terkait masalah pemaksaan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, dan juga pasal 368 untuk dengan ancaman kekerasan atau kekerasan untuk menyuruh orang memaksa menyerahkan suatu barang yang biasa kita sebut dengan pasal pemerasan. Selain kegiatan upaya hukum atau tindakan hukum tersebut, dari jajaran Polres Metro Jakarta Pusat beserta 8 Polsek itu juga telah melakukan penertiban dengan objek bendera-bendera atau spanduk-spanduk dari ormas-ormas yang dinilai dipasang secara ilegal di tempat-tempat yang tidak diperbolehkan. Kegiatan penertiban tersebut juga dilakukan bersama-sama dengan Satpol PP dan dari unsur TNI. Beberapa modus yang dilakukan oleh para tersangka itu sebagian besar dengan cara meminta atau memaksa uang kepada masyarakat yang akan parkir. Pemaksaannya untuk memberikan uang antara 20.000 dan lebih dari. Dan dari alat bukti yang berhasil kita sita itu ada uang sekitar 980.000 dan juga penertiban baliho, spanduk dan bendera itu sekitar lebih dari 200-300 lembar.
Mungkin dapat saya sampaikan. Ada yang ditanyakan? Saat ini kami tidak menyebut ormasnya, ya. Kami tidak menyebut ormasnya karena ada lebih dari satu ormas. Tapi nanti dari bendera disita dan juga kartu anggota ormas yang menjadi bukti bisa terlihat para tersangka ini mengaku dari ormas. Untuk lokasi saya bisa serahkan kepada yang kepala yang menangkap langsung. Mohon izin Bapak Kapolres Metro Jakarta Pusat, terkait dengan TKP dari 3 hari ini tim dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat paling banyak melakukan penindakan TKP-nya di Tamrin City. Iya, Tamrin City. Karena di situ sering terjadi video viral yang mana supir-supir yang parkir di sekitar Tamrin City dipatok, dimintai uang oleh juru parkir ilegal tersebut di atas 20.000. Pada saat itu pengendara roda 4 dikasih 5.000 oleh pengendara roda 4, akan tetapi ditolak oleh para pelaku dengan dipatok 20.000 sampai dengan 30.000. Nah ini makanya dari 9 tersangka, 6 tersangka ditangkap dari TKP Tamrin City, yang 3 lagi ditangkap di Monas. Siap, demikian Pak Wakar. Jadi perlu saya sampaikan bahwa pertama, sesuai dengan tadi yang disampaikan perintah Bapak Presiden bahwa negara harus hadir, negara tidak boleh takut terhadap segala bentuk perbuatan yang mengganggu keamanan, ketertiban, dan keselamatan masyarakat. Terutama saat ini isu yang diangkat, jangan sampai aksi-aksi premanisme tersebut mengganggu jalannya roda ekonomi atau investasi. Dan sebetulnya kami telah melakukan banyak upaya sejak awal, mulai dari kegiatan himbauan, kemudian pencegahan, sampai dengan upaya penegakan hukum. Akan tapi 1-2 kendala, itu yang pertama bahwa dari pihak pelaku atau orang-orang yang diduga melakukan pemerasan ini, itu mereka juga melihat situasi pada saat tidak ada keberadaan polisi, mereka melancarkan aksinya. Nah, kemudian yang kedua, kendala yang kami hadapi juga adalah keengganan dari para korban untuk melaporkan. Walaupun yang bersangkutan merasa rugi atau merasa diperas dengan uang dikeluarkan, tapi terkadang pada saat diminta untuk menjadi pelapor, diminta menjadi saksi, mereka menganggap tidak worth it, hanya sekitar dari uang 50.000, 100.000 itu kemudian harus terlibat langsung dalam proses penyidikan. Lalu apa yang terus kami lakukan? Yang pertama, kami menghimbau kepada masyarakat untuk juga proaktif, berani melaporkan kepada kami polisian di mana titiknya, kapan terjadi, kalau bisa kira-kira siapa orang-orang yang melakukan pemerasan atau perlu dari ormas mana. Dan kami dari kepolisian menjamin keselamatan dari orang-orang yang menjadi korban. Jadi tidak perlu takut, silakan sampaikan kepada Polri, kepolisian setempat untuk minta perlindungan. Dan tidak ada cerita bahwa kemudian Polri takut melakukan penindakan, dan kami siap mengerahkan segala upaya, dan kami yakin juga kami dukung oleh pemerintah daerah dan juga seluruh unsur, dan terutama kami membutuhkan dukungan dari masyarakat untuk sama-sama berani menolak dan berani melaporkan. Demikian, terima kasih. Saya buat bantu cuci baju Pak, sama jajan keponakan Pak. Kebutuhan Pak, Ada yang ngajak nggak? Sering buka Pak. Buka majuan Pak. Ya? Sering buka Pak.
Dari kapan bergabung? Baru sekitar 5 bulan. 5 bulan. Profilnya sebelum gabung apa? Security. Security di mana? Di klub mana? Klub mana? Klub. Masih bekerja sekarang di klub? Sekarang udah enggak, tapi BKW. Alasan gabung ke Ormas kenapa? Pengen mencari saudara silaturahmi. Terus alasannya melakukan perbuatan untuk meminta sesuatu terhadap orang lain, kenapa itu? Karena kebutuhan. Udah nggak kerja? Ya karena BKO bang, jadi kalau kerja udah enggak. Jadi panggilan baru. Udah berapa lama? Udah sekitar setahun lebih. Setahun lebih? Punya posisi nggak di Ormas? Anggota biasa pak. Anggota biasa? Biasanya dapat berapa Pak? Sudah dapat berapa selama gabung Ormas? Belum dapat pak. Saya cuma buat silaturahmi. Silaturahmi gimana? Maksudnya itu minta ke orang itu dapat berapa? Mengatasnamakan dengan kartu anggota tadi? Bukan, jadi kalau itu nggak ada sangkut pautnya, karena kan saya di parkiran dulu sebelum saya masuk Ormas itu udah di parkiran. Sebelumnya sudah di parkiran itu? Gabung Ormas 5 bulan. Sehari bisa dapat berapa itu Pak di parkiran itu Pak? Tahun 2005. Oh, 5 ya. Per bulan dapat berapa dari parkiran? Kan nggak setiap hari di parkiran pak, ketika saya kerja, jadi nggak di parkiran. Kira-kira berapa per bulan? Ya sekitar 6-7 dong. 6-7 juta? 6-7 juta?